mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Misteri Mak Rompang. Cepat kemari, Wulan. Mak Rompang. Kisah bangkitnya kembali setiap 200 tahun. Seorang anak manusia yang dapat berganti wajah dan wujud. Terkadang menjadi seorang gadis cantik teramat cantik. Terkadang menjadi seorang nenek tua renta buruk rupa yang selalu menimbulkan prahara dan malapetaka mengerikan bagi umat manusia. Bahaya, kita dalam bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamira. Aku mau menutup warung dulu. Jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Hei, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Hei, menyingkir semua. Menyingkir keluar dari desa. Kang Batara bicara sungguh-sungguh. Iya, karena saya mencintaimu, Wulandari. Mak Rompang diselingi pula tawa ria penuh canda serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku-pilu kehidupan dari dua insan manusia. Awas di belakangmu, Wulandari. Celaka, Wulandari dibawa lari Mak Rompang. Dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Yvonne Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Aku ingin mencari sendiri pembunuh guruku itu. Tapi Kanjeng, kami mohon supaya Kanjeng tetap berada di dusun Panggalo ini. Andai saja Nyi Guru masih hidup, pasti kita bisa memecahkan isi kitab ini dengan mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau. Ikutilah episode ke-20, Kitab Dua Mustika. Naskah karya Asmadi Syafar, teknik dan montase Iman Adyaswara, dengan sutradara Denny Denhas. Seri yang pertama ini didukung para pelaku Bambang Jeger sebagai Raden Wangsa Dirja, Ari Aki sebagai Senopati, Suryadin Tanjung sebagai Harindana, dan pembawa cerita Denny Denhas. Pada kisah tahta Panggalo telah diceritakan bahwa Batara memimpin kerajaan kecil yang bernama Panggalo. Batara memimpin kerajaan itu dengan adil dan bijaksana, sehingga perlahan-lahan kerajaan kecil itu menjadi makmur. Keadaan kerajaan Panggalo itu membuat kerajaan Alasturai yang bertetangga dengan Panggalo menjadi iri. Bahkan kerajaan Alasturai was-was atas keamanan sekeliling kerajaan, sehingga kerajaan Alasturai berniat untuk menggempur kerajaan Panggalo sebelum Panggalo besar dan kuat. Namun mereka salah duga, karena tiba-tiba Panggalo yang menyerbu lebih dahulu. Panggalo yang mempunyai prajurit-prajurit terlatih, prajurit-prajurit Singosari yang tidak mau kembali lagi ke Singosari. Lalu mereka bergabung dengan kerajaan Panggalo di bawah pimpinan Batara. Maka dalam satu kali serang, kerajaan Alasturai hancur berantakan. Karena kerajaan itu memang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kecuali segelintir prajurit yang tidak terlatih. Di tempat lain, Cancau semakin semena-mena terhadap Gandini, sehingga Gandini tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mengikuti kemauan Cancau. Dan pada suatu hari,
ketika rombongan pedati Gandini yang membawa rempah-rempah menuju Batanghari lewat di depan rumah Nini Rahi. Nini Rahi bersama anak kecil yang bernama Angit menghadang pedati-pedati itu. Mereka ingin bertemu dengan Gandini. Namun dengan geram, Cancau mencambuk kedua orang tersebut dengan cambuk kerbau yang dipegangnya, sehingga meninggal. Maka sejak itu, di Mentilin telah terjadi kegemparan-kegemparan yang mengerikan. Banyak penduduk Mentilin yang mati terbunuh secara sadis. Kata orang, pembunuh itu adalah seorang anak perempuan kecil bersama dengan seorang perempuan tua renta. Dan mereka sepakat bahwa pembunuh itu adalah hantu Nini Rahi dan hantu anak kecil yang bernama Angit. Sesampai di Batanghari, Gandini menjual rempah-rempah yang ia bawa. Penjualan itu terjadi agak lama karena sulit mencari harga yang pantas, sehingga Gandini harus menawarkan dari satu kapal ke kapal layar yang lain. Hal itu membuat Cancau marah terhadap Gandini karena Cancau menunggu sangat lama di dermaga pelabuhan. Cancau memukul Gandini. Gandini tampaknya habis kesabarannya. Terjadilah perkelahian yang tidak seimbang antara Cancau dan Gandini. Cancau jauh lebih hebat ilmu yang dimilikinya dibanding Gandini. Di dalam saat yang genting begitu, tiba-tiba Batara muncul menghadang Cancau. Terjadilah perkelahian antara Cancau dan Batara. Kedua musuh lama yang saling menunggu kemungkinan untuk merobohkan lawannya. Perkelahian yang mempertaruhkan segala-galanya. Dendam, harga diri, dan terutama mempertaruhkan nyawa. Karena di antara kedua orang itu memang telah terjadi suatu dendam lama yang mereka simpan. Akhirnya di dalam perkelahian, Cancau tewas di tangan Batara. Tidak lama setelah itu, Batara berlalu dari pelabuhan Batanghari tanpa mempedulikan Gandini. Sehingga Gandini penasaran. Gandini lalu bersama Ki Wista menyusul ke kerajaan Panggalo. Di tempat lain, Rahayu dilamar oleh Raden Wangsadirja. Rahayu pun tidak menolak. Dia langsung menyetujui. Sehingga Raden Wangsadirja memboyong Rahayu ke Tegalsari. Sesampai di Tegalsari, Raden Wangsadirja terpaksa meninggalkan Rahayu karena Raden Wangsa ada keperluan penting di kota raja. Kini Rahayu tinggal bersama Ki Sabrang. Maka di saat berduaan begitulah Rahayu tewas di tangan Ki Sabrang karena Ki Sabrang berubah menjadi serigala di saat malam bulan purnama. Bahkan di malam yang naas itu, Aki Japa Ardana pun tewas di tangan Ki Sabrang. Hal ini membuat Anindya sangat sedih. Tetapi Anindya tidak tahu siapa yang membunuh adik dan ayahnya itu. Dia hanya tahu bahwa yang membunuh keduanya adalah binatang buas. Jasad ayah dan adiknya dikuburkan di dekat pertapaan mereka. Kini Anindya tinggal sendirian, sehingga kemurungan selalu melanda dirinya. Dia pergi menuju Panggalo, karena ia menganggap hanya Bataralah tempat dia berlindung. Utusan dari kota raja. Aku dari kota raja. Aku sudah tahu. Dan Kisanak pasti utusan dari Kanjeng Senopati Kerajaan Dharmasraya, bukan? Betul. Aku ingin menghadap Raden Wangsadirja. Kisanak. Tampaknya Kisanak tergesa-gesa. Apakah ada urusan penting? Bahkan sangat penting. Silakan kalau begitu. Raden Wangsadirja sedang berada di pendopo. Terima kasih. Saya mengaturkan sembah untuk Raden Wangsadirja. Kau pasti membawa berita penting dari Ramanda Senapati. Betul, Raden Wangsadirja. Katakanlah, berita apa yang kau bawa? Kanjeng Senapati sakit keras. Raden diharap datang ke kota raja. Ramanda, sakit apa yang diderita oleh Ramanda Senapati utusan? Entahlah Raden. Tapi Raden diharap datang ke kota raja sekarang juga. Baik, aku akan datang. Saya menghaturkan sembah Ramanda Senapati. Sembahmu aku terima, anakku. Saya menghadap Ramanda karena saya mendapat berita bahwa Ramanda sakit keras. Tapi apakah tidak salah penglihatan saya, Ramanda? Karena Ramanda tampak sehat-sehat saja. Walaupun Ramanda sedikit lesu. Sewaktu utusan aku kirim kepadamu, aku memang sedang sakit keras. Baru 2 hari ini aku merasa sehat, anakku. Berkat pengobatan oleh tabib kerajaan. Maafkan saya kalau begitu, Ramanda. Karena saya tidak tahu Ramanda sakit keras. Tidak apa-apa, anakku. Ternyata aku masih bisa sembuh seperti sedia kala. Hanya menurut tabib istana, kemampuanku tidak akan sehebat dulu lagi. Sehingga aku perlu bicara padamu. Kau jangan khawatir, anakku. Walau kekuatanku sudah hilang separuhnya, tapi Sri Baginda tetap menghendaki aku sebagai senapati kerajaan ini. Hanya ada beberapa hal yang akan aku bicarakan padamu. Apakah itu, Ramanda? Sebagaimana kau ketahui, bahwa jasaku terhadap kerajaan Dharmasraya
sangat besar anakku. Sehingga Sri Baginda Maharaja tidak berkenan bila aku mengundurkan diri sebagai senapati kerajaan. Sehingga aku berpikir bahwa untuk menjalankan tugasku sehari-hari, aku menunjukmu, anakku. Kenapa kau terkejut? Bukankah tugas ini adalah tugas yang mulia demi kejayaan kerajaan Dharmasraya yang kita cintai ini, anakku? Saya bahagia mendapat tugas yang mulia ini, Ramanda. Hanya apakah tugas yang akan saya pikul ini adalah tugas peperangan, Ramanda Senapati? Kenapa kau bertanya begitu, anakku? Apakah kau khawatir menghadapi peperangan? Karena saya tidak suka menghadapi peperangan, Ramanda. Hampir seluruh tugas seorang senapati adalah di medan perang. Dan hampir seluruh hidup seorang senapati dihabiskan di medan perang. Dan semua orang tahu tentang hal itu. Sehingga tidak seharusnya kau mengajukan pertanyaan seperti itu. Karena selama hidup, saya tidak biasa menghadapi peperangan, Ramanda Senapati. Aku tahu. Tapi kau dibesarkan di lingkungan keprajuritan. Kau dibesarkan di lingkungan orang-orang yang bergelimang dengan peperangan. Bahkan, kau diasuh oleh Harindana yang handal di dalam ilmu keprajuritan. Bahkan anakmu Tapasudana kini juga diasuh oleh dia. Sehingga tidak sepantasnya kau bicara seperti itu. Sehingga aku tidak mau mendengar lagi kata-kata seperti itu kau lontarkan di hadapanku. Baik, Ramanda. Namun apakah saya bisa menjalankan tugas yang Ramanda tugaskan kepada saya? Apakah kau pikir aku tidak tahu? Kalau selama Anda ini kau tidak sekarang peduli masih dengan mendengarkan sekitarmu, Sandiwara Radio di kau channel tidak Memori peduli apa yang terjadi 80. di dalam maupun di luar kerajaan Dharmasraya. Tapi kini sudah saatnya kau buang sikap burukmu itu, Wangsa Dirja. Karena bertambah hari, kau bukan bertambah muda, tapi kau bertambah dewasa. Bukti kedewasaanmu adalah dengan banyaknya perempuan yang kau ambil jadi istrimu. Tapi kini bukan itu saja yang dituntut darimu sebagai bukti kedewasaanmu, Wangsa Dirja. Kau harus buktikan bahwa kau adalah laki-laki sejati. Kau harus buktikan bahwa kau adalah orang yang gagah perkasa, orang yang arif, orang yang bijaksana. Kau harus menjadi cermin diriku. Kau harus menjadi lebih hebat daripada diriku, Wangsa Dirja. Karena tidak ada leluhur kita yang menghabiskan masa mudanya seperti dirimu sekarang ini. Iya, Ramanda. Dan tugas apa yang harus saya lakukan, Ramanda Senapati? Pertanyaan ini yang aku tunggu-tunggu sejak tadi, Wangsa Dirja. Tugasmu adalah meneruskan tugasku, Wangsa Dirja. Dan tugasmu yang pertama adalah pergi ke kerajaan Panggalo. Panggalo? Yang saya tahu Panggalo bukanlah sebuah kerajaan, Ramanda. Tapi hanya sebuah dusun kecil. Ini salah satu kekuranganmu, Wangsa Dirja. Karena selama ini kau tidak peduli terhadap apa yang terjadi di sekelilingmu. Sehingga kau tidak tahu bahwa ada sebuah kerajaan yang bernama Panggalo. Kerajaan yang mulai menunjukkan kekuatannya. Dan menurut pengamatanku, setelah mendengar laporan dari petugas sandi, kerajaan ini nanti bisa membahayakan kerajaan Dharmasraya. Kalau dari sekarang, kita tidak hati-hati terhadap kerajaan Panggalo ini. Apa yang harus saya lakukan terhadap kerajaan itu, Ramanda? Aku ingin tahu lebih jauh tentang kerajaan ini. Sehingga kau harus pergi ke sana untuk menyelidiki. Kenapa kau bingung? Apakah kau takut? Ayo, katakan. Kau takut bukan? Sedikit takut, Ramanda. Kalau begitu kau harus ajak Gandini ke sana. Karena ilmunya cukup tinggi untuk mendampingimu. Tidak sepantasnya aku katakan pada Ramanda bahwa aku dan Gandini sedang terjadi pertengkaran. Bahkan pertengkaran itu telah membuka permusuhan di antara kami. Kalau Ramanda tahu, Ramanda pasti akan marah padaku. Ada apa lagi? Baik, Ramanda. Tapi saya rasa saya bisa melakukan tugas ini sendirian. Kau tidak akan bisa melakukan tugas ini sendirian, Wangsa Dirja. Percayalah, kau butuh pendamping. Dan pendamping yang paling tepat adalah Gandini. Tapi Ramanda... Jangan membantah lagi. Kerjakan apa yang aku suruh. Baik, Ramanda. Dan di dalam perjalananmu nanti, kau dan Gandini akan dikawal oleh beberapa orang petugas sandi. Mereka akan mengawasimu dari jauh. Terima kasih, Ramanda. Berarti aku harus kembali ke Mendilin menemui Gandini. Berangkatlah secepatnya, karena hal-hal semacam ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Baik, Ramanda. Besok pagi saya akan berangkat. Kanjeng Senopati, saya menghaturkan sembah ke hadapan Kanjeng Senopati. Sembahmu aku terima, Harindana. Nah, ada tugas untukmu, Harindana.
Kau harus mengawal anakku Raden Wangsadirja ke Panggalo. Aku menyuruh Raden Wangsadirja untuk menyelidiki lebih cermat tentang kerajaan baru ini. Karena kerajaan ini akan bisa membahayakan Dharmasraya di masa datang. Tapi jangan sampai Raden Wangsadirja tahu kalau kau membayanginya. Bahkan kalau perlu, kau berangkat lebih dahulu ke sana. Kau tunggu kedatangan Raden Wangsa di sana. Tugas yang Kanjeng berikan pada saya akan saya laksanakan sebaik mungkin, Kanjeng Senapati. Bagus. Tugas ini sengaja aku berikan kepada Raden Wangsa. Supaya dia punya pengalaman di dalam hal-hal keprajuritan. Karena selama ini, dia tidak pernah melakukan hal-hal semacam ini. Yang dia minati hanyalah perempuan, lain tidak. Dan kalau hal ini berlanjut terus, maka anakku itu akan hancur oleh kebiasaannya sendiri. Padahal, sejak kecil kau sudah mendidiknya dengan cermat, bukan? Betul, Kanjeng Senapati. Kau harus berangkat sekarang, supaya kau lebih dahulu sampai di sana. Sedangkan Wangsadirja akan pergi ke Mentilin, menjemput Raden Ayu Gandini. Baik, Kanjeng Senapati. Kau lihat di sana, ada lagi orang asing yang menuju kemari. Tampaknya hampir setiap hari ada orang asing yang mendatangi ibu kota kerajaan Panggalo ini, Kisanak. Iya, bahkan orang ini menuju pintu gerbang kerajaan Panggalo ini. Iya. Pasti orang ini ingin bertemu dengan Kanjeng Gusti Batara. Bahwa kehebatan kerajaan Panggalo sudah mulai terdengar jauh dari ibu kota kerajaan itu. Bahkan gemanya sudah sampai ke kerajaan Dharmasraya. Sehingga membuat senopati kerajaan menjadi waspada. Untuk itu dia mengirim Raden Wangsadirja untuk menyelidiki tentang kehebatan kerajaan yang baru berdiri tersebut. Di samping dia ingin mendidik anaknya di dalam ilmu keprajuritan. Juga karena senopati Dharmasraya itu sudah berangkat tua. Apalagi dia baru saja habis sakit keras yang hampir-hampir saja merenggut nyawanya. Namun peralihan tugas itu membuat Raden Wangsadirja sangat terkejut. Sehingga kecemasan menyelimuti diri Raden Wangsadirja. Sikap itu membuat senopati yang juga ayahandanya menjadi marah. Dengan berat hati, Raden Wangsadirja menerima tugas tersebut. Lebih-lebih, senopati Dharmasraya menyuruh Raden Wangsa untuk mengajak Gandini menemaninya di dalam tugas ke kerajaan Panggalo. Karena Raden Wangsadirja baru saja ribut besar dengan bekas istrinya yang bergelar Raden Ayu Gandini Laras Ganda Kusuma. Namun secara diam-diam, senopati kerajaan Dharmasraya itu mengirim orang kepercayaannya untuk mengawasi dan kalau perlu turun tangan bila Raden Wangsadirja mendapat kesulitan. Orang itu bernama Harindana. Maaf Kisanak, apakah aku bisa bertemu dengan Kakang Batara? Maaf, Kanjeng Gusti tidak ada di dalam keraton. Kemana? Tidak tahu. Apakah Kakang Batara lama perginya? Maaf, aku juga tidak tahu. Nyai siapa? Aku kawannya. Kalau Nyai mau, silakan tunggu. Biarlah, aku pergi saja. Iya ya Nyai. Akang, kenapa kau suruh dia menunggu Kanjeng Gusti? Karena dia cantik sekali. Kalau cantik, lalu akan kau suruh menunggu di mana? Ya, di dekat kita ini. Aduh, kau ini seenaknya saja. Itu bukan kawan kita, Kang. Tapi kawan Kanjeng Gusti. Bisa-bisa kau kena hukuman dari Kanjeng Gusti. Iya juga ya. Iya. Tapi aku ingin punya kawan secantik itu. Alah, kalau ingin kau harus punya ilmu yang sakti seperti Kanjeng Gusti. Baru kau bisa mendapatkan kawan perempuan secantik yang tadi itu. Hah? Perempuan tadi menanyakan Kanjeng Gusti bukan? Kanjeng Senopati. Betul Kanjeng? Panggil kemari sebelum dia jauh. Betul Kanjeng Senopati. Betul. Ayo cepat. Baik Kanjeng. Biar aku yang memanggil. Iya ya. Kenapa aku belum juga sampai ke dekat perempuan cantik itu? Padahal aku berjalan cepat sekali. Perempuan cantik itu bertambah jauh. Aku harus menyusulnya dengan berlari. Yup. Perempuan itu masih juga belum tersusul olehku. Padahal aku sudah berlari kencang sekali. Sedangkan dia hanya berjalan seperti biasa. Nyai! Nyai! Tunggu Nyai! Kisanak memanggilku? Betul Nyai. Ada apa? Tampaknya Kisanak letih sekali. Apakah Kisanak habis berlari kencang? Betul Nyai. Ternyata Nyai orang yang berilmu tinggi. Pantas Nyai sebagai kawan Kanjeng Gusti. Aku berilmu tinggi? Maaf Nyai. Saya salah duga. Nyai diharap kembali karena Kanjeng Senopati Panggalo akan bicara dengan Nyai. Senopati Panggalo? Yang mana orangnya? Itu Nyai yang berdiri di pintu gerbang keraton Panggalo. Ki Padatu? Rupanya Nyai kenal dengan Kanjeng Senopati. Iya, aku kenal dengan Ki Padatu.
ketika dia bersama dengan Kakang Batara berkunjung ke rumahku beberapa waktu yang lalu. Silakan, Nyai. Kanjeng Senapati sudah sejak tadi menunggu kedatangan Nyai. Iya, baik. Sekarang aku bisa berjalan bersama dengan dia tanpa ketinggalan. Mungkin tadi dia mendengar bicaraku, sehingga dia mempermainkan aku. Ki Padatu. Selamat datang di kerajaan Panggalo ini, Anindya. Namanya Anindya. Jangan keras-keras, nanti dia dengar. Dan kau akan mendapat pelajaran lagi dari dia. Nyai akan menemui Kanjeng Gusti Batara, bukan? Betul, Ki Padatu. Tapi bukankah Kakang Batara tidak ada di dalam keraton? Betul, Nyai. Tapi Nyai dipersilakan menunggu Kanjeng Gusti Batara di dalam keraton. Iya, biarlah. Aku menunggu di tempat lain saja, Ki Padatu. Jangan, Nyai. Aku kenal siapa Nyai. Nyai adalah kawan baik Kanjeng Gusti. Sehingga tidak pantas kalau Nyai menunggu Kanjeng Gusti di luar keraton. Tapi Ki Jangan Padatu... menolak, Nyai. Nanti aku akan mendapat teguran dari Kanjeng Gusti. Dan Nyai akan mendapat tempat di dalam Kaputren. Tapi aku lebih suka tinggal di luar Kaputren, Ki Padatu. Nyai, bukankah Nyai tidak asing lagi tinggal di dalam keraton? Bahkan tentu keraton yang Nyai tempati dulu lebih indah dan megah daripada keraton Panggalo ini. Jadi aku mengharap Nyai tidak menolak tawaranku ini. Baiklah. Mari Nyai, silakan masuk. Silakan, ayo. Terima kasih. Aduh, untung kau tidak macam-macam tadi terhadap tamu Kanjeng Gusti itu. Ternyata dia orang keraton, kan? Iya ya, pasti dia putri keraton. Tapi aku hanya mengagumi kecantikan perempuan muda tadi. Ada lagi tamu yang ingin menemui Kanjeng Gusti. Jangan kau berbisik-bisik lagi. Nanti perempuan ini akan berbuat hal yang aneh-aneh. Seperti Nyai Anindya tadi. Perempuan yang ini tidak secantik yang tadi, tapi dia berkulit hitam manis. Dan laki-laki yang menemaninya ini pasti ayahnya. Kisanak, apakah kami bisa bertemu dengan Kakang Batara? Maaf Nyai, Kanjeng Gusti tidak ada di dalam keraton. Kakang Batara belum juga pulang sejak 2 hari yang lalu. Bahkan sejak 3 bulan yang lalu Kanjeng Gusti belum kembali, Nyai. Kalau begitu, aku akan menunggu Kakang Batara. Beri aku jalan untuk masuk ke dalam keraton Panggalo ini. Nyai silakan menunggu di luar keraton. Sudah 2 hari aku menunggu di luar keraton. Sudah 2 hari aku menunggu di penginapan. Silakan Nyai kembali lagi ke penginapan. Aku tidak mau lagi menunggu di penginapan. Harga penginapan di sini mahal sekali. Tapi tidak ada pilihan lain Nyai, kecuali menunggu di penginapan. Aku mau menunggu di dalam keraton Panggalo ini. Tidak bisa Nyai. Kenapa tidak bisa? Aku kan sahabat Kakang Batara. Kami tidak berani. Kenapa perempuan tadi boleh masuk ke dalam keraton, sedangkan aku tidak? Bukankah aku juga sahabat Kakang Batara seperti perempuan tadi? Apa jawab kita? Dia juga sahabat Kanjeng Gusti. Yang penting kita tidak akan memberi dia masuk ke dalam keraton. Bukankah kita yang bertugas mengawal pintu masuk keraton hari ini? Perempuan ini rasanya berilmu tinggi. Dia tahu apa yang dibicarakan oleh Nyai Anindya tadi. Padahal perempuan ini tadi tidak ada di sini. Hei, apa yang kalian rundingkan? Maaf Nyai, kami tidak bisa memberikan izin Nyai masuk ke dalam keraton. Karena tidak ada pesan dari Kanjeng Gusti, Nyai. Aku sudah bilang, kenapa perempuan tadi bisa? Kenapa aku tidak? Perempuan tadi adalah tamu Senopati Panggalo. Kau bohong. Betul Nyai. Kau juga bohong. Jangan coba menyerang lagi. Kau akan coba-coba mengeroyok aku, ha? Sudahlah Den Ayu, kita pergi saja. Prajurit-prajurit seperti ini harus diberi pelajaran, Ki Wista, agar mereka tidak kurang ajar lagi terhadap kita. Sudah Den Ayu, puluhan prajurit sudah mengepung kita dan tampaknya mereka siap untuk membuat perhitungan dengan kita. Apa mau kalian, ha? Apakah kalian mau membunuh aku? Silakan, ayo, seranglah aku. Aku sudah siap menghadapi cecunguk-cecunguk seperti kalian. Maaf Nyai, kami tidak bermaksud untuk menyerang Nyai. Tapi kami mendapat tugas bahwa setiap terjadi keributan di sekitar keraton, kami berhak untuk meredamnya. Kamu siapa, ha? Aku perwira pasukan keratonnya, sehingga aku bertanggung jawab terhadap keamanan keraton. Rasanya aku belum pernah melihatmu sebelum ini. Kalau tidak salah, kau dulu tergabung di dalam pasukan Singasari yang menyerbu Mentilin. Tidak salah penglihatan Nyai. Aku memang bekas pasukan Singasari. Dan hampir semua prajurit yang mengepung Nyai ini juga adalah bekas pasukan Singasari. Pantas sikap kalian begitu kurang ajar terhadapku. Dan aku jadi tidak mengerti kenapa Kakang Batara mempunyai prajurit-prajurit seperti kalian. Maaf Nyai, kami hanya menjalankan tugas. Kami masih menghormati Nyai, karena Nyai datang untuk menemui Kanjeng Gusti Batara. Dan kalau boleh aku bertanya, siapa Nyai ini sebenarnya? Ternyata kau masih punya rasa Anda kesopanan di sekarang sana. masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Aku Memori penguasa wilayah yang 80. bernama Mentilin. Wilayah Mentilin termasuk di dalam kerajaan Darmasraya. Kerajaan Darmasraya memberi aku gelar karena jasa-jasaku. Dan aku bergelar Raden Ayu Gandini Laras Gandakusuma. Oh, maaf Raden Ayu Laras. Kami tidak tahu kalau kami kedatangan seorang tamu agung. Silahkan Den Ayu memasuki keraton kami yang sederhana ini, sambil menunggu kedatangan Kanjeng Gusti Batara. Tidak usah, aku tidak mau lagi berurusan dengan Panggalo ini.
Ayo Kiwista, kita pergi. Baik, Den Ayu. Perempuan itu tampaknya berbahaya. Kita harus hati-hati. Aku mendengar ada ribut-ribut. Ada apa? Ada seorang bangsawan dari kerajaan Darmasraya mengamuk di sini tadi, Kanjeng. Apa persoalannya? Bangsawan itu marah karena tidak bisa masuk menemui Kanjeng Gusti Batara. Bahkan setelah saya persilahkan masuk ke dalam keraton, dia menolak karena dia sudah tersinggung. Lalu, apa yang dilakukannya tadi di sini? Dia menampar prajurit penjaga pintu gerbang keraton Kanjeng Senapati. Sehingga saya mengerahkan pasukan ini untuk mengepungnya. Mana? Kau yang ditamparnya? Betul, Kanjeng Senapati. Pipimu membiru. Tamparannya cukup berbahaya. Tapi tidak apa-apa. Tamparannya tidak memakai tenaga dalam. Pipimu akan sembuh 2-3 hari lagi. Terima kasih, Kanjeng Senapati. Sekarang, kemana dia? Sudah pergi dengan memacu kuda keluar dari pintu gerbang ibu kota. Bangsawan kerajaan Darmasraya. Pasti dia dari barisan bangsawan-bangsawan kerajaan Darmasraya yang benci terhadap Singasari. Betul, Kanjeng Senapati. Dia memang membenci Singasari. Apalagi setelah dia tahu bahwa kita adalah bekas orang Singasari. Aku sudah menduga. Sekarang kita harus berhati-hati terhadap orang-orang seperti ini. Baik, Kanjeng Senapati. Jaga dengan baik. Jangan beri masuk siapapun ke dalam keraton kalau tidak ada izin dariku. Siaga, Kanjeng Senapati. Iya, iya. Hei, siapa kau? Kenapa kau halangi lari kuda-kuda kami ini? Aku bernama Harindana, Raden Ayu. Aku berasal dari kerajaan Darmasraya. Dan lebih khusus lagi, aku adalah orang kepercayaan Kanjeng Senapati kerajaan Darmasraya. Bisa Kisanak tunjukkan padaku tanda-tanda bahwa Kisanak adalah orang kepercayaan Kanjeng Senapati? Ini. Lambang pasukan pilihan kerajaan Darmasraya. Maaf, rupanya aku berhadapan dengan orang-orang Kanjeng Senapati. Dari mana Ki Harindana tahu kalau aku berada di ibu kota Panggalo? Secara kebetulan, aku melihat Raden Ayu Laras berada di ibu kota Panggalo. Dan dari jauh aku memperhatikan bahwa Raden Ayu sangat kecewa dengan perlakuan prajurit-prajurit Panggalo tadi. Oh, jadi Ki Harindana juga melihat kejadian tadi? Aku mengikuti dengan seksama seluruh kejadian tadi, Raden Ayu. Sehingga aku merasa kecewa dengan perlakuan prajurit-prajurit Panggalo terhadap Raden Ayu. Kalau saja tadi Kiwista tidak menyabarkan aku, maka sudah aku hajar prajurit-prajurit yang mengepungku tadi, Ki. Tapi memang lebih baik kita menahan diri, Raden Ayu. Karena kita akan selidiki dulu apa maunya kerajaan yang baru berdiri itu. Sudahlah Ki Harindana, aku tidak mau lagi kembali ke sana. Aku akan pulang saja ke Mentilin. Sebaiknya memang begitu, Raden Ayu. Karena Raden Wangsa Dirja sedang menunggu Raden Ayu di Mentilin. Raden Wangsa Dirja? Betul, Raden Ayu. Atas perintah Kanjeng Senapati. Atas perintah Kanjeng Senapati? Aku permisi dulu, Raden Ayu. Ki Harindana mau kemana? Mau kembali ke Panggalo. Luar biasa. Ilmu Ki Harindana hebat sekali. Hanya dalam sekejap, dia telah jauh dari tempat kita ini, Kiwista. Betul, Den Ayu. Aku ingin, kalau anakku Raden Gajahpati sudah besar nanti, dia dibimbing oleh Ki Harindana itu dalam ilmu keprajuritan. Nanti, kalau kita bertemu lagi dengan dia, kita akan bicarakan hal itu padanya. Sekarang bagaimana kalau kita kembali ke Mentilin secepatnya, Den Ayu? Apa kepentingan Raden Wangsa mencariku, Kiwista? Mungkin Kanjeng Senopati tahu keributan antara Raden Ayu dan Raden Wangsa. Sehingga Kanjeng Senopati menyuruh Raden Wangsa meminta maaf pada Raden Ayu. Minta maaf? Tidak mungkin orang seperti dia mau meminta maaf pada aku, Kiwista. Sebaiknya kita cepat ke Mentilin, Den Ayu. Supaya kita tahu apa sebenarnya kepentingan Raden Wangsa mencari Den Ayu. Mari. Hus, hus, siap, 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 siap. Cak, cak. Apakah aku berani masuk ke dalam rumah Gandini itu? Apakah Gandini akan mengamuk lagi bila melihat aku? Aku harus menemui Gandini. Walau apapun yang akan terjadi, aku harus melaksanakan perintah Ramanda Senapati. Bahkan Ramanda tidak boleh tahu kalau aku sedang ribut dengan Gandini. Rumah ini tampak sepi, seolah-olah tidak berpenghuni. Saya mengaturkan sembah untuk Raden Wangsa Dirja. Mari Raden, saya tambatkan kuda tunggangan Raden ini. Silakan masuk Raden. Tunggu pengawal. Ya Raden. Kenapa rumah ini sangat sepi? Kemana Den Ayu Laras? Den Ayu Gandini Laras sedang pergi Raden. Pergi kemana? Dan dengan siapa? Saya tidak tahu pergi kemana Raden. Tapi Den Ayu ditemani oleh Kiwista. Baiklah.
Aku akan menunggu di dalam rumah. Permisi Raden, saya akan menampatkan kuda Raden ini. Beri makan rumput yang banyak. Tungganganku itu letih sekali setelah berjalan jauh. Baik Raden. Sepi sekali. Apakah Gandini sedang pergi mencari bala bantuan untuk menyerbu Tegal Sari? Ataukah pergi dengan laki-laki lain? Aku tidak peduli apa yang dilakukannya. Yang penting, aku tidak melanggar perintah Ramanda Senapati. Tapi apakah aku berani masuk ke dalam rumah Gandini sementara dia tidak ada? Sebaiknya aku di pendopo saja, daripada dia nanti mengamuk lagi bila melihat aku berada di dalam rumah ini. Saya menghanturkan sembah untuk Den Ayu. Selamat datang Den Ayu. Selamat datang ke Wista. Selamat datang kembali di bumi Mentilin. Apakah keadaan sudah bertambah aman selama kami tinggalkan pengawal? Keadaan bertambah buruk di Wista. Buruk? Buruk bagaimana pengawal? Bencana demi bencana menimpa Mentilin ini. Sehingga sudah banyak korban berjatuhan, Den. Bencana itu ternyata belum hilang. Bahkan semakin buruk. Pasti dedemit kecil itu. Betul Den Ayu. Dedemit kecil itu bertambah mengganas. Mereka tidak tahu bahwa dedemit kecil itu adalah Mak Rompang. Dan Mak Rompang mulai menghancurkan hidupku. Karena aku tidak tunduk lagi pada kehendak-kehendaknya. Ki Udaya di mana pengawal? Ki Udaya sedang meronda bersama prajurit-prajurit yang lain, Den Ayu. Jadi, tidak ada seorang pun di dalam rumahku? Di dalam ada Raden Wangsa Dirja, Den. Raden Wangsa baru saja kemarin datang kemari. Bagus. Saya akan pulang ke rumah saya, Den Ayu. Jangan Ki Wista. Ki Wista harus menemani aku menemui Raden Wangsa Dirja. Mari. Baik, Den Ayu. Itu Raden Wangsa, Den Ayu. Untuk apa dia duduk di pendapa bergelap-gelap begitu? Mungkin Raden Wangsa tidak berani masuk ke dalam rumah karena Den Ayu tidak ada. Bila melihatnya, aku menjadi kesal. Sabar, Den Ayu. Kita harus sabar agar semuanya berjalan dengan baik. Ki Wista, nyalakan obor-obor yang terpasang di dinding itu supaya halaman pendapa ini tampak terang. Baik, Den Ayu. Raden Wangsa Dirja terkejut melihat cahaya obor-obor meneranginya. Raden Wangsa terkejut melihat kehadiranku di halaman pendapa ini. Kaukah itu Gandini? Perlu apa Raden datang kemari? Apakah Raden tidak tahu bahwa aku sudah tidak suka Raden menginjak tempatku ini lagi? Aku tahu. Lalu, kenapa Raden masih saja berdiri di sana? Aku membawa pesan dari Ramanda Senapati untukmu. Jangan dekati aku. Aku tidak sudi. Aku membawa pesan dari Ramanda Senapati untukmu. Bicara saja di sana. Aku mendengarkan. Baik. Ramanda Senapati meminta kau menemani aku ke ibu kota Panggalo. Untuk apa? Keberadaan kerajaan itu mencemaskan kerajaan Dharmasraya. Lalu? Ramanda Senapati menugaskan aku untuk menyelidiki kerajaan Panggalo. Lalu? Bahkan, kalau kerajaan itu memang membahayakan, akan dihancurkan sebelum menjadi ganjalan di kemudian hari. Dharmasraya akan menghancurkan Panggalo. Boleh juga rencana Ramanda Senapati ini. Aku ingin melihat kehancuran kerajaan itu di tangan Dharmasraya. Aku ingin melihat pengkhianat Batara hancur dihukum oleh kerajaan Dharmasraya. Maukah kau menemani aku ke sana? Apakah kau masih marah padaku, Gandini? Aku minta maaf padamu atas kejadian yang lalu. Baiklah, kalau kau tidak mau, aku akan pulang sekarang juga ke ibu kota Dharmasraya untuk melaporkan sikapmu kepada Ramanda Senapati. Baik, aku terima tawaran ini. Asal Raden mau mengakui bahwa Tegal Sari berada di bawah kekuasaanku. Aku tidak keberatan atas permintaanmu, Gandini. Tapi aku tidak bisa memutuskan. Aku harus melaporkan dulu kepada Ramanda. Silakan, aku tunggu jawaban dari Ramanda Senapati. Apakah Raden tidak beristirahat dulu di sini, Raden? Terima kasih, Ki Wista. Aku sudah istirahat 2 hari di pendopo ini, sehingga cukup bagiku untuk berangkat lagi ke ibu kota Dharmasraya. Maaf, Den Ayu. Kenapa Den Ayu membiarkan Raden Wangsa pergi malam-malam begini ke ibu kota Dharmasraya? Kenapa, Ki? Apakah tidak sebaiknya Raden Wangsa menginap barang semalam di sini, sehingga Den Ayu bisa berunding lebih tenang dengan Raden Wangsa Dirja? Biar saja, Ki. Biar dia mendapat pelajaran yang bagus. Tapi, kalau Kanjeng Senopati marah terhadap Den Ayu, bagaimana, Den? Kanjeng Senapati adalah seorang pemimpin yang bijaksana, Ki Wista. Tidak mungkin Ramanda Senapati akan marah padaku. Kenapa kau kembali secepat ini, anakku? Apakah sudah selesai tugas yang aku berikan padamu? Belum, Ramanda. Belum. Kenapa belum? Apakah kau takut? Apakah kau masih belum bisa menggantikan tempatku, Wangsa Dirja? Hanya tugas yang begini kecil kau sudah tidak berani. Ananda belum pergi ke Panggalo, Ramanda. Kenapa belum? Karena Gandini menuntut sesuatu.
Sebelum dia bersedia pergi menemani Ananda ke Panggalo, Ramanda. Menuntut apa? Menuntut upah? Bukan, Ramanda. Lalu menuntut apa? Gandini menghendaki Tegal Sari di bawah kekuasaannya. Hanya itu? Benar. Tempat yang selama ini kau tinggali bersama istrimu yang bernama Aning itu? Benar, Ramanda. Berikan Tegal Sari pada dia. Tapi, Ramanda. Apalagi? Bukan kau yang memimpin di Tegal Sari itu, bukan? Bukan, Ramanda. Nah, apalagi? Gandini adalah seorang perempuan yang handal di dalam ilmu olah keprajuritan. Pantas kalau dia memimpin Mentilin dan Tegal Sari. Bahkan garis keturunannya adalah pemimpin-pemimpin wilayah Anda desa sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Tapi sayang, kau ceraikan dia begitu saja. Tapi, Ramanda. Apalagi? Tegal Sari dipimpin oleh seorang laki-laki yang amat berjasa pada Darmasraya. Siapa laki-laki itu? Dia bernama Kisabra. Pedagang itu yang memimpin di sana. Tahu apa dia? Dia itu hanyalah seorang pedagang. Dia tidak punya jasa apa-apa terhadap kerajaan. Dia banyak berjasa terhadap kerajaan, Ramanda. Dia banyak menyumbangkan kekayaannya, membantu kerajaan di dalam peperangan menghadapi Singasari dulu. Aku tidak pernah tahu tentang hal itu, Wangsa Dirja. Dan jangan kau besar-besarkan hal itu. Kalau sampai terdengar oleh Sri Baginda Maharaja, maka kau akan berbahaya. Karena nama Kisabrang tidak pernah tercatat sebagai orang yang berjasa pada kerajaan Darmasraya. Iya, Ramanda. Berikan Tegal Sari kepada Gandini, supaya cepat kau melaksanakan tugasmu. Tapi, apakah Sri Baginda tidak akan marah bila beliau tahu kita memberikan begitu saja kekuasaan kepada Gandini, Ramanda? Mentilin dan Tegal Sari adalah di bawah kekuasaanku. Sehingga aku leluasa menentukan siapa yang berkuasa di wilayah itu. Celaka. Kedudukan Kisabrang dalam bahaya. Kau dengar, Wangsa Dirja? Iya, Ramanda. Nah, berangkatlah ke Mentilin. Katakan pada Gandini bahwa atas persetujuanku, Tegal Sari di bawah kekuasaannya. Baik, Ramanda. Bahwa Gandini kembali ke Mentilin. Ketika sampai di sana, ia agak terkejut melihat kehadiran Raden Wangsa Dirja di pendopo rumahnya. Walau sebenarnya Gandini sudah mendapat berita ini dari orang kepercayaan Senopati Darmasraya yang bernama Ki Haringdana. Gandini sudah bersiap-siap untuk membuat perhitungan dengan Raden Wangsa Dirja. Namun Ki Wista meredakan hati Gandini, sehingga Gandini mau mendengarkan maksud kehadiran bekas suaminya itu. Raden Wangsa Dirja mengemukakan bahwa kehadirannya di Mentilin untuk mengajak Gandini pergi ke Panggalo. Gandini tidak mau pergi bersama Raden Wangsa Dirja ke Panggalo bila permintaannya tidak dikabulkan. Dan dengan berat hati, Raden Wangsa Dirja terpaksa kembali ke ibu kota kerajaan Darmasraya, mengabarkan permintaan Gandini itu kepada ayahnya. Tanpa diduga sedikit pun, Senopati Darmasraya mengabulkan permintaan Gandini itu, sehingga Raden Wangsa menjadi serba salah. Walau bagaimana, dia lebih suka Kisabrang yang memerintah di Tegal Sari daripada Gandini. Kini Senopati Darmasraya memilih bekas istrinya untuk menjadi petinggi di desa tersebut. Kisabrang, aku mau bicara denganmu. Bicara apa, Raden Wangsa? Bicara tentang kelangsungan Tegal Sari. Maksud Raden? Tentang masa depan Tegal Sari. Apakah kita akan meluaskan wilayah Tegal Sari ini, Den? Aku bersedia, Raden. Memang niat inilah yang sudah tersirat di dalam hatiku sejak dulu. Tapi Raden tampaknya sibuk, sehingga aku belum berani mengajukannya. Tapi kini niat itu timbul dari Raden sendiri, sehingga aku menyambut baik. Bukan itu. Lalu, apa, Den? Tentang keberadaanmu di Tegal Sari ini, Kisabrang. Aku betul-betul tidak mengerti kemana arah bicara Raden Wangsa siang ini. Kau tahu bekas istriku yang bernama Gandini, bukan? Ya, tahu, Raden. Masa iya, aku tidak tahu. Bahkan aku mendengar berita bahwa Gandini telah dianugerahi gelar oleh Kanjeng Senapati Kerajaan Darmasraya. Benar. Sekarang dia bergelar Raden Ayu Gandini Laras Ganda Kusuma. Raden Ayu Gandini Laras Ganda Kusuma. Gelarnya sangat bagus, Den. Tentu Gandini telah mempunyai hak-hak seperti bangsawan yang lain. Tentu. Dan aku baru saja datang dari kota raja kerajaan Darmasraya. Aku membawa berita bahwa Tegal Sari ini diserahkan oleh Ramanda Senapati kepada Gandini. Apakah Raden main-main? Sejak kapan aku main-main padamu, Kisabrang? Jadi sungguh-sungguh berita itu, Den? Sungguh-sungguh. Karena itu salah satu hak Gandini sebagai bangsawan kerajaan Darmasraya. Apakah Raden tidak mengatakan pada Kanjeng Senapati bahwa aku adalah salah seorang yang berjasa terhadap kerajaan? Bahkan aku adalah salah seorang perwira sandi di dalam perang melawan Singasari. Sudah.
Sudah aku katakan semua, tetapi Ramanda Senapati tidak mau tahu. Karena keraton tidak mempunyai catatan apa-apa tentang jasamu terhadap kerajaan. Tentu Den Wangsa, tentu saja kerajaan tidak mempunyai catatan apa-apa tentang jasa-jasaku. Karena aku adalah perwira sandi Desa Mentilin. Berarti aku juga perwira sandi dari kerajaan Darmasraya. Kerajaan sangat teliti tentang hal itu, Ki Sabrang. Dan aku tidak mau mengatakan berulang-ulang. Karena kalau aku desak Ramanda Senapati, maka Ramanda akan curiga padaku. Curiga bagaimana, Den? Kita sudah sama-sama tahu, Ki Sabrang, bahwa kau selama ini bukan berjuang untuk kerajaan Darmasraya. Tapi kau selama ini adalah mata-mata kerajaan Singasari. Kau harus akui itu. Karena kau telah menjual negaramu kepada kerajaan lain. Aduh, Den. Bukankah selama ini semua itu atas seizin Raden Wangsa? Aku melakukan hal itu hanya untuk kepentingan kerajaan Darmasraya. Ingat itu. Dan hal itu aku lakukan hanya 1 kali, Ki Sabrang. Sedangkan kau hampir setiap hari bekerja untuk kepentingan Singasari. Tapi apa hasilnya? Tidak ada, bukan? Bahkan setelah Singasari menguasai Darmasraya, kau dibuang begitu saja oleh mereka. Apalagi sekarang, kekuasaan Singasari sudah tidak ada. Karena kerajaan itu sudah hancur diserang oleh Kediri. Aduh, Raden, tolonglah aku, Den, supaya aku tetap berkuasa di Tegalsari ini, Den. Sudah kukatakan dari dulu, Ki Sabrang. Berjuanglah supaya namamu dicatat oleh kerajaan. Bahkan kesempatan itu datang bagimu baru-baru ini. Ketika aku mengharuskanmu untuk pergi berperang melawan kerajaan di sebelah utara. Tapi kau tidak mau. Alasanmu kau tidak bisa lagi berjuang. Karena kau sudah tua. Padahal syarat bagi seorang pemimpin di sebuah wilayah, dia harus mempunyai catatan perjuangan untuk kerajaan. Ya, apa yang harus aku lakukan, Den Wangsa? Aku merasa malu bila terusir begitu saja dari Tegalsari ini. Berilah aku kesempatan beberapa waktu lagi. Lalu apa maumu, Ki Sabrang? Apakah aku bisa pergi berjuang untuk memenuhi syarat itu, Den? Bisa. Tapi Tegalsari tetap harus diserahkan kepada Gandini. Karena itu sudah menjadi keputusan kerajaan. Lalu bagaimana dengan aku? Kerajaan pasti akan memikirkan wilayah lain untukmu. Kalau kau berjasa bagi kerajaan Darmasraya tentunya. Kapan Gandini akan mengambil alih Tegalsari ini, Den? Belum sekarang. Jadi aku masih dibolehkan tinggal di Tegalsari ini? Masih. Sudah 1 minggu Raden Wangsa Dirja pergi ke kota raja. Tapi belum ada beritanya sampai sekarang ya, Den Ayu. Biar saja, Ki Wista. Aku tidak peduli lagi terhadap Raden Wangsa Dirja. Mungkin itu suara lari kuda Raden Wangsa Dirja, Den Ayu. Tidak mungkin, Ki Wista. Tapi Den Ayu, Derap langkah kuda-kuda ini terdengar banyak sekali. apakah Raden Wangsa membawa sepasukan prajurit, Den Ayu? Untuk apa dia membawa sepasukan prajurit kemari, Ki Wista? Mungkin Kalau dia ingin menghancurkan Mentilin, akan kita hadapi mereka. Suara langkah kaki-kaki kuda itu menjauh, bahkan hilang sama sekali. Tolong panggil pengawal pintu regol, Ki Wista. siaga, Den Ayu. Ada apa ramai-ramai tadi di luar, pengawal? Rame-rame. Maksud Den Ayu? Bukankah tadi ada serombongan orang-orang berkuda melintas di depan rumahku ini? Tidak ada Den Ayu. Saya tidak melihat apa-apa. Bukankah tadi banyak orang-orang berkuda melintas di depan pintu regol ini? Tidak ada, Ki Wista. Saya dan kawan-kawan yang lain tidak melihat apa-apa. Sungguh. Kau bicara sungguh-sungguh, pengawal? Mana berani saya mempermainkan Den Ayu. Celaka. Lalu, suara apa yang kita dengar tadi, Ki Wista? Ki Yudaya. Tampaknya dia tergesa-gesa kemari. Pasti ada berita yang tidak beres, Ki Wista. Tampaknya begitu, Den Ayu. Maaf, Den Ayu. Saya mengganggu Den Ayu pagi ini. Karena keadaan sangat berbahaya, Den Ayu. Apa yang terjadi, Ki Yudaya? Bencana, Den Ayu, bencana. Bencana apa? Puluhan ekor kuda berlari kencang dan melanda orang-orang yang sedang meronda, Den Ayu. Tadi malam? Di mana? Di sebelah utara desa ini. Kuda-kuda itu tidak berpenunggang. Kuda-kuda siluman. Langkah-langkah kaki kuda yang kita dengar tadi malam adalah langkah-langkah kaki kuda siluman itu, Ki Wista. Betul, Den Ayu. Berapa orang peronda yang tewas tadi malam, Ki Yudaya? 9 orang, Den. Semuanya tewas karena muntah darah. Bencana ini terus berlanjut, Ki Wista. Kita harus minta tolong pada Batara, Den Ayu. Lupakan, Ki Wista. Aku tidak mau lagi mengingat-ingat Kakang Batara. Dia sudah terlampau sombong. Dia pasti tidak mau menolong kita lagi. Siapa itu, pengawal? Kalau saya tidak salah lihat, itu adalah Raden Wangsa Dirja, Den Ayu. Raden Wangsa Dirja. Jadi juga dia datang kemari. Sembah kami untuk Raden Wangsa Dirja. Aku mau bicara padamu berdua, Gandini. Mari kita ke pendapa. Mari, kita duduk di sini.
Iya. Berita apa yang Raden bawa dari Ramanda Senapati tentang Tegal Sari, Raden Wangsa? Ramanda Senapati telah menyetujui memberikan Tegal Sari kepadamu. Ternyata Ramanda Senapati berpikiran sama dengan aku. Mari, kita berangkat ke Panggalo, Gandini. Apakah di Tegal Sari masih bercokol laki-laki tua yang bernama Kisabrang itu? Tentu, tapi itu gampang. Setelah kita kembali dari Panggalo, maka kita akan usir Kisabrang dari Tegal Sari. Aku mau berangkat ke Panggalo menemani Raden. Bila aku sudah punya bukti tertulis dari Ramanda Senapati tentang penyerahan Tegal Sari kepadaku, Raden Wangsa. Apa itu perlu, Gandini? Bahkan sangat perlu, Raden Wangsa. Karena kebiasaan kerajaan Darmasraya selalu begitu. Surat pengangkatan ayahku sebagai petinggi desa Mentilin juga ada. Bahkan pengangkatan kakekku sebagai petinggi desa juga ada. Kalau tidak, suatu saat bisa saja orang lain mengaku bahwa dialah yang telah mendapat restu untuk menguasai Tegal Sari dari petinggi kerajaan Darmasraya. Sehingga akan terjadi pertumpahan darah yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Untung aku membawa surat keputusan tentang penyerahan Tegal Sari dari Ramanda. Kalau tidak, pasti aku harus menghadap kepada Ramanda Senapati lagi. Ada? Ada. Ini? Ini yang aku butuhkan. Dengan surat ini, kapan saja aku mau, aku bisa mengusir Kisabrang dari Tegal Sari. Bekas istriku ini memang cerdik. Pantas Ramanda Senapati mengatakan bahwa perempuan ini adalah seorang yang bisa menjadi petinggi desa. Dia memang turunan petinggi-petinggi desa. Ayahnya seorang petinggi desa. Kakeknya juga seorang petinggi desa. Ayo Raden, apa lagi yang Raden tunggu? Apa? Tugas apa yang harus aku jalankan selama menemani Raden ke Panggalo? Oh, tugas itu sebenarnya mudah, Gandini. Kau hanya cukup menemani aku di Panggalo. Sedangkan aku akan menyelidiki tentang kerajaan baru itu. Sebenarnya tanpa harus ke Panggalo pun, aku bisa memberikan keterangan padamu, Raden. Aku ingin ke sana. Aku ingin melihat sendiri tentang kerajaan itu. Di mana letak kehebatannya? Siapa rajanya? Rajanya bukanlah suatu sosok yang menakutkan. Kalau Darmasraya mau, tidak ada sulitnya menghancurkan kerajaan itu sekarang. Sebelum mereka menjadi suatu kerajaan yang besar dan kuat. Jangan bicara apa-apa dulu tentang Panggalo. Biar aku sendiri yang melihatnya nanti. Kau cukup mendampingi aku saja. Sehingga kalau terjadi apa-apa, kita bisa saling bahu-membahu berjuang membela diri. Baik, kapan kita berangkat? Sekarang? Besok? Atau lusa? Sekarang saja. Baik, aku harus siapkan kuda tungganganku dulu. Aku tunggu kau di pintu gerbang, Gandini. Ya, Kiwista, kemarilah. Ya, Dan Ayu. Ada berita apa, Dan Ayu? Hari ini aku akan menemani Raden Wangsa Dirja untuk menyelidiki Panggalo. Oh, jadi Dan Ayu sudah berdamai dengan Raden Wangsa? Tidak. Tidak? Jadi, bagaimana, Dan Ayu? Aku hanya mau karena Ramanda Senapati telah memberikan Tegal Sari kepadaku. Oh, betul berita ini, Dan Ayu? Tentu saja betul. Ini surat keputusannya. Boleh saya membacanya, Den Ayu? Bacalah, lalu simpan baik-baik di tempat penyimpanan barang-barang berharga. Den Ayu telah direstui oleh Yang Maha Agung. Kini Gandini menerima tawaran Raden Wangsa Dirja untuk berangkat ke Panggalo guna menyelidiki kekuatan kerajaan yang baru berdiri itu. Karena di dalam hati Gandini sudah tertanam rasa kebencian yang begitu dalam terhadap Batara. Namun dia belum mengatakan kepada Raden Wangsa Dirja bahwa kerajaan Panggalo dipimpin oleh laki-laki yang sangat dia kenal. Laki-laki yang selama ini dia cita-citakan menjadi pendamping hidupnya. Laki-laki itu adalah Batara. Den Ayu jadi juga berangkat besok pagi? Iya, Ki. Karena aku harus menemani Raden Wangsa Dirja ke Panggalo. Apakah Den Ayu tidak cemas dengan keadaan desa yang setiap malam mendapat serangan aneh dari kekuatan aneh ini, Den Ayu? Bukankah Kiwista tetap tinggal di Mentilin selama aku pergi? Betul, Den. Tapi apa daya saya, Den Ayu? Saya hanya bisa melaporkan pada Den Ayu ketika Den Ayu kembali. Bila bencana itu datang setiap malam selama Den Ayu pergi. Karena saya tidak punya kekuatan apa-apa untuk menangkalnya. Bahkan mungkin saya akan menjadi korban berikutnya, Den Ayu. Tapi tugas ini juga tidak bisa aku tolak, Kiwista. Ini tugas mulia yang dipercayakan oleh Ramanda Senapati kepadaku. Bahkan aku berharap bila aku bisa menunaikan tugas ini dengan baik, aku akan minta bantuan pada Kanjeng Senapati tentang kerusuhan yang terjadi di Mentilin ini. Semoga saja beliau mempunyai cara untuk menghancurkan bencana ini. Baiklah, Den Ayu. Saya doakan semoga Den Ayu selamat dan bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Terima kasih atas doa Kiwista itu.
belum pernah meronda sampai sejauh ini. Ki Wista, Ki. Anda sekarang masih mendengarkan Ya, Sandiwara Radio di channel Memori 80. Baik, Den Ayu. Kita sudah terlampau jauh meronda. Betul, Den Ayu. Tapi bukankah malam ini tidak ada terjadi hal-hal yang mengerikan? Mungkin siluman itu takut melihat prajurit-prajurit yang ikut meronda bersama kita. Para prajurit itu telah menyebar ke seluruh pelosok desa. Mungkin juga. Bulan sudah bersinar terang. Hari sudah menjelang tengah malam. Aku akan kembali ke rumah. Aku harus istirahat. Karena besok pagi, aku harus melakukan perjalanan yang sangat jauh bersama dengan Raden Wangsadirja. Silahkan, Den Ayu. Saya akan tetap meronda bersama dengan prajurit-prajurit dan penduduk desa. Iya. Hati-hati, Ki Wista. Ya, Den Ayu. Aneh. Setelah aku ikut meronda hampir separuh malam, tidak ada tanda-tanda akan terjadi bencana yang dilakukan oleh Mak Rompang. Apakah Mak Rompang masih sungkan padaku? Ternyata tidak. Mak Rompang tidak sungkan padaku. Dia kini menghadangku. Rupanya dia menunggu aku sendiri. Dia menunggu suasana sepi. Tidak ada orang lain yang menemani aku. Akan aku hadapi, walau apapun yang akan terjadi pada diriku. Tapi aneh, sosok bayangan yang berdiri di depanku ini berjubah putih. Sedangkan Mak Rompang tidak pernah memakai jubah seperti itu. Tapi kenapa bentuknya sama? Sama-sama tua. Sama-sama memakai tongkat. Cara berdirinya juga sama. Bahkan tingginya pun sama. Bukan. Yang menghadang jalanku ini bukan Mak Rompang. Sosok tubuh yang berdiri itu mempunyai kepala yang gundul. Nah, kini lebih jelas lagi. Karena sinar bulan semakin terang menyinari tempat dia berdiri. Aku harus lebih waspada. Aku belum kenal dengan sosok tubuh tua dengan kepala gundul seperti ini. Kini dia berjalan mendekati aku. Berhenti! Sebelum aku menyerangmu. Kenapa kau suruh aku berhenti, ha? Sedangkan aku ingin meneruskan perjalananku. Karena Kisanak sudah memasuki desa ini tanpa seizin aku. Izin? Apakah aku harus minta izin memasuki desa ini? Iya. Karena desa ini tertutup bagi orang luar bila malam telah tiba. Aneh. Di mana Kirekso yang memerintah desa ini? Tidak pernah ada larangan semacam ini. Siapa Kisanak? Kenapa Kisanak menyebut-nyebut nama almarhum ayahku? Karena aku kenal dengan beliau semasa hidup beliau. Rasa-rasanya aku kenal dengan suara laki-laki tua ini. Tapi aku lupa di mana. Kini dia melangkah maju ke dekatku. Dan aku tidak boleh menyerangnya sebelum aku tahu siapa dia sebenarnya. Langkah kakinya tidak terdengar sama sekali. Berarti laki-laki tua ini berilmu tinggi. Nah, ini aku. Aku sahabat Kirekso. Aki Lumut? Iya, aku. Maaf Aki. Aku tidak tahu kalau Aki Lumut yang berdiri di ujung jalan ini tadi. Aku datang kemari karena aku telah melihat keadaan desamu yang mulai porak-poranda diserang Mak Rompang Kandini. Itulah sebabnya aku meronda tengah malam begini, Ki Lumut. Sehingga sampai tengah malam ini belum ada tanda-tanda Mak Rompang akan datang menghancurkan desa ini lagi. Dia bukan tidak mau menyerang malam ini, Kandini. Tapi dia sedang tertidur pulas. Di mana Ki Lumut? Di dekat air terjun hulu sungai Tembesi. Oh, di sana? Cukup jauh dari sini, Aki? Ya, memang jauh. Kalau diukur dengan manusia biasa. Tapi dia itu sudah bukan manusia lagi. Sehingga dalam sekejap dia bisa sampai kemari kalau dia mau. Sedang tertidur pulas. Aku melihat dari kejauhan. Mak Rompang sedang bermain air di tepi air terjun hulu sungai Tembesi. Dia tertawa terbahak-bahak. Ketika air terjun membasahi mukanya. Maklum, saat ini Mak Rompang itu masih berbentuk anak perempuan kecil berumur 7 tahun. Sehingga dia suka bermain-main seperti itu. Mak Rompang sudah berbentuk anak kecil berumur 7 tahun. Padahal beberapa waktu yang lalu, aku temui dia masih berbentuk anak perempuan berumur 3 tahun. Hati-hatilah Kandini. Bahaya sedang mengintai desamu ini. Iya Ki Lumut, aku sudah tahu bahwa bahaya sedang mengancam desa ini. Untuk itu, urungkan keberangkatanmu ke Panggalo. Segeralah cari kitab 2 mustika yang pernah aku katakan dulu padamu. Karena di dalam kitab itulah tertulis bagaimana cara untuk menghancurkan Mak Rompang untuk selama-lamanya. Ki Lumut tahu rencana aku pergi ke Panggalo. Cepatlah pergi mencari kitab itu sebelum terlambat. Aku tidak tahu harus mencari kemana Ki Lumut. Bahkan aku menunggu dari Aki Lumut. Kalau Aki tahu di mana kitab itu sekarang berada. Ya, sebenarnya kitab itu dulu pernah mampir di tanganmu, Kandini.
Tapi sayang, di dalam sebuah pertarungan, kitab itu dapat direbut oleh Andita dari tanganmu. Andita? Jadi gadis yang bertarung denganku dulu itu bernama Andita? Ya. Lalu kitab itu dia berikan kepada Batara. Lagi-lagi Kang Batara yang memiliki kitab itu. Kenapa sampai gadis itu memberikannya pada Kang Batara, Ki? Dan siapa sebenarnya gadis yang bernama Andita itu? Gadis itu sebenarnya adalah gadis siluman. Gadis itu jatuh cinta pada Batara, sehingga dia rela memberikan kitab itu kepada Batara demi cintanya. Apakah Kang Batara membalas cinta gadis siluman itu? Oh, tidak. Karena tampaknya Batara sudah punya pilihan lain. Lalu di mana kitab itu disimpan oleh Kang Batara, Ki? Nah, ini yang penting bagimu, Kandini. Kitab itu kini berada di suatu tempat yang selalu diselimuti kabut. Jadi, Aki Lumut juga belum tahu di mana kitab itu disimpan? Rasanya aku tahu. Hanya nama daerah itu aku masih meraba-raba. Daerah yang selalu diselimuti oleh kabut. Pastilah daerah pertapaan orang-orang keturunan Nini Jatisuli yang pernah aku ceritakan padamu itu dulu. Dan itu bukanlah kabut yang sebenarnya, tapi kabut karena ilmu mereka. Ilmu pelindung yang tidak ada tandingannya di zaman sekarang ini. Sehingga sulit bagi siapa saja untuk bisa masuk ke sana. Siapa keturunan Nini Jatisuli itu, Aki? Kalau tidak salah, keturunan Nini Jatisuli itu bernama Nyi Sepi. Betul dia? Sebenarnya dia bukan darah daging Nini Jatisuli, tapi dia itu adalah murid dari murid Nini Jatisuli. Karena Nini Jatisuli sendiri tidak pernah menikah. Kalau begitu, kitab itu pasti disimpan oleh mereka di Padepokan Telaga Sore. Telaga Sore? Iya. Mereka tinggal di sana? Iya. Kalau begitu carilah ke sana. Pastilah kitab itu ada di sana. Baik, Ki. Aku akan mencarinya sekembali aku dari Panggalo. Cepatlah cari kitab itu. Kalau kau tidak mau melihat desamu seperti sendang karang yang kini sudah menjadi hutan belantara. Baik, Ki. Terima kasih. Kemana Ki Lumut tadi? Belut putih. Aki Lumut kembali menjelma ke dalam bentuk aslinya, seekor belut putih. Kakang Batara, sudah sampai di mana Kakang mempelajari kitab dua mustika itu? Sudah hampir setengahnya, Bulan. Tapi entah kenapa, semakin aku pelajari, semakin tidak mengerti aku tentang isinya. Kecuali bila kau duduk di sampingku. Kakang Batara, tidak baik kita duduk berdampingan terus. Sementara kitab itu belum juga kita kuasai isinya. Wulandari, perpisahan yang begitu lama membuat aku begitu rindu padamu. Sehingga aku ingin selalu duduk berdekatan denganmu. Mungkin ini salah satu penyebabnya. Aku juga, Kakang Batara. Aku sangat rindu pada Kakang. Karena kita berpisah sangat lama. Bahkan kalau kita dulu berdekatan pun, Kakang Batara selalu disibukkan oleh urusan keprajuritan kerajaan Ramasraya. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk berdua dan berdekatan seperti ini. Bahkan semasa Nyi Guru hidup pun, kita tidak punya kesempatan banyak seperti ini. Nyi Guru, kini yang tinggal hanya kuburannya yang membisu di ujung sana. Andai saja Nyi Guru masih hidup, pasti kita bisa memecahkan isi kitab ini dengan mendengarkan petunjuk-petunjuk beliau. Tapi, bukankah Nyi Guru sudah mempelajarinya bersama aku, Kang? Tapi kami tidak bisa menafsirkan makna dari kalimat-kalimat yang tertera di dalam kitab ini. Bahkan Nyi Guru bilang, Kakanglah satu-satunya orang yang bisa mempelajari isi kitab ini. Nyi Guru bilang begitu? Iya. Mana mungkin, Wulan? Contohnya, kata Nyi Guru, kitab ini Kakang yang menemukannya. Padahal, Nyi Guru sudah mencari kitab ini ke puncak Gunung Sumbing. Tapi tetap tidak bisa ditemukan oleh Nyi Guru. Bukankah itu suatu petunjuk yang baik? Kalau Nyi Guru yang mengatakan begitu, mungkin juga. Tapi bagaimana caranya? Membingungkan. Seperti kalimat ini, Wulan. Bila memandang dengan mata yang kanan pada musuhmu, maka mata yang kiri pun kau siapkan. Tapi kan tidak bisa kita mulai dengan kalimat itu, Kakang Batara. Kita harus mulai dari kalimat yang tertera paling atas. Sedangkan kalimat di atas itu menuntun kita untuk mempelajari 10 jurus ilmu silat. Tunggu. Kau perhatikan ini, Wulan. Apa? Di setiap akhir kalimat selalu ada gambar bunga mawar. Iya ya. Apa maksud Nini Jatisuli mencantumkan gambar bunga mawar ini? Mungkin gambar bunga itu adalah lambang Nini Jatisuli. Lambang tandingan dari Mak Rompang. Karena Mak Rompang selalu dengan lambang bunga kemboja. Sangat rumit isi kitab dua mustika ini, Wulandari. Tapi kenapa Nyi Guru dengan enteng mengatakannya bahwa Kakang Batara lah yang bisa mempelajari isi kitab ini?
Sayang kita sudah tidak bisa bertanya pada Nyi Guru lagi. Karena Nyi Guru sudah tiada. Bahwa Gandini bertemu dengan Aki Lumut ketika Gandini mengadakan ronda malam bersama prajurit-prajurit Mentilin. Aki Lumut mengabarkan kepada Gandini bahwa Gandini harus segera mencari kitab Dua Mustika yang kini tersimpan dengan baik di Padepokan Telaga Sore. Sedangkan Gandini harus pergi menemani Raden Wangsa Dirja ke Panggalo untuk menyelidiki kerajaan kecil itu. Karena kerajaan Panggalo yang baru tumbuh ini adalah kerajaan yang dianggap akan membahayakan Dharmasraya di masa datang. Sementara itu Batara dan Wulandari sedang berbincang-bincang tentang isi kitab Dua Mustika yang mereka anggap mengandung rahasia yang belum bisa mereka pecahkan. Kau perhatikan bayangan di pelataran alun-alun keraton Panggalo ini, Kisanak. Harimau putih lagi. Harimau putih? Iya. Bukan harimau putih, tapi seorang laki-laki yang berbadan kekar dan berambut putih. Bukan. Itu bukan orang, tapi seekor harimau putih. Bukan harimau. Tapi itu betul-betul seorang laki-laki yang sejak tadi gerak-geriknya mencurigakan. Kisanak, apakah kamu baru kali ini mendapat tugas menjaga di pintu gerbang keraton ini, ha? Kenapa? Harimau putih itu sudah sejak Kanjeng Gusti Batara pergi berada di situ. Menurut Kanjeng Senopati Padatu, harimau putih itu adalah sahabat Kanjeng Gusti Batara. Oh, begitu. Iya. Tapi yang berdiri di sana itu bukan harimau putih. Dia itu seorang manusia yang kekar dan berambut putih. Sebaiknya kita panggil saja Kanjeng Senopati. Mungkin Kanjeng Senopati lebih tahu dari kita. Biar aku yang memanggil Kanjeng Senopati. Ya, pergilah. Tolol sekali dia. Sudah jelas itu harimau putih. Masih dia bilang manusia. Padahal seluruh prajurit yang pernah mendapat tugas jaga di pintu gerbang keraton ini tahu dan pernah melihat bahwa itu adalah seekor harimau putih, bukan manusia. Mana dia? Itu Kanjeng. Kanjeng Senopati, saya mengaturkan sembah. Mana orang yang kau bilang berbadan kekar dan berambut putih itu, pengawal? Tadi berdiri di sana Kanjeng Senopati. Tapi sekarang sudah tidak ada. Anda sekarang masih mendengarkan Sandiwara Radio di channel Memori 80. Harimau itu berdiri di balik pohon beringin yang ada di alun-alun itu. Sehingga tidak tampak dari sini. Mana yang betul? Harimau atau orang? Maaf, Kanjeng Senopati Padatu. Yang saya lihat adalah seekor harimau putih. Sahabat Kanjeng Gusti Batara yang setiap malam berdiri di sana. Iya, betul. Harimau putih itu adalah sahabat Kanjeng Gusti Batara. Aku tahu betul itu. Maaf Kanjeng Senopati. Yang saya lihat bukanlah seekor harimau putih sebagaimana biasanya, tapi seorang laki-laki yang berbadan kekar dan berambut putih. Gerak-gerik laki-laki itu mencurigakan. Itu sebabnya saya melapor pada Kanjeng Senopati. Itu dia muncul dari balik pohon beringin di alun-alun. Itu harimau putih, bukan orang. Orang? Lihatlah baik-baik. Aku melihat bukan harimau putih, tapi harimau putih berkepala orang. Betul begitu Kanjeng Senopati? Coba, kalian perhatikan baik-baik. Kini harimau putih itu berubah perlahan-lahan menjadi manusia. Sudah sejak tadi dia itu adalah manusia, bukan seekor harimau. Bukan, tapi baru sekarang dia berubah menjadi manusia. Coba perhatikan. Sekarang tubuh binatang itu berubah perlahan menjadi manusia. Nah, sekarang jelas olehku. Harimau itu kini sudah menjadi seorang manusia, berbadan kekar dan berambut putih. Ya, betul. Seorang laki-laki berbadan kekar dan berambut putih. Orang itu kini menuju kemari Kanjeng Senopati. Hormati dia, karena dia adalah sahabat raja kita, Kanjeng Gusti Batara. Siaga Kanjeng Senopati. Rupanya laki-laki ini sudah agak tua, namun badannya sangat kekar. Bahkan lebih kekar bila dibandingkan dengan manusia biasa. Selamat malam, Kisanak. Selamat malam, Aki. Sudah hampir 3 purnama aku menunggu Batara di depan pintu masuk keraton Panggalo ini. Tapi sampai malam ini, Batara belum juga datang. Batara kemana, Kisanak? Sebenarnya, Aki ini siapa? Aku bernama Aki Patok. Aku adalah pengiring Batara selama ini. Oh, begitu.
Dan kalau tidak salah, yang memerintah di kerajaan Panggalo ini adalah Batara, bukan? Betul, Aki Patok. Dan siapa Kisanak ini? Saya Padatu. Saya adalah senopati kerajaan Panggalo ini, Aki Patok. Oh iya, kebetulan kalau begitu. Tentu Kisanak tahu kemana junjungan Kisanak itu pergi. Maaf, Aki. Sejak 3 purnama yang lalu, aku tidak tahu kemana Kanjeng Gusti pergi. Hanya yang aku tahu, bahwa Kanjeng Gusti pergi mencari pembunuh gurunya yang bernama Nyi Sepi. Oh, begitu. Baiklah, aku sudah tahu di mana junjunganmu berada. Aku pergi. Tunggu, Aki. Ada apa lagi? Sebagai senopati Panggalo, aku menghendaki Aki Patok tinggal di dalam istana Panggalo ini untuk melepaskan lelah. Karena sudah 3 purnama kami melihat Aki Patok duduk di sana menunggu Kanjeng Gusti. Tapi kami tidak berani mendekati Aki. Kisanak, aku sudah sangat rindu pada Batara. Sehingga aku sulit untuk memenuhi permintaanmu. Kalau Aki Patok tidak bersedia, aku akan sangat kecewa. Karena aku tentu akan mendapat marah dari Kanjeng Gusti Batara. Jadi aku mohon Aki, supaya Aki Patok mau mengabulkan permintaanku ini. Baiklah, baiklah. Aku menghormatimu sebagai senopati kerajaan Panggalo ini. Sehingga permintaanmu itu akan aku penuhi. Terima kasih, Aki. Mari, aku antar Aki ke dalam keraton. Iya, iya. Luar biasa. Laki-laki tua tadi dalam sekejap kembali menjadi harimau putih. Iya. Lalu harimau putih itu meraung dan melompat pergi masuk ke dalam keraton. Wah, ilmu orang itu hebat sekali. Iya. Aku tidak tahu apakah Aki Patok tadi orang ataukah siluman harimau. Aku pertama kagum pada Kanjeng Gusti. Ilmu Kanjeng Gusti tentu lebih tinggi daripada pengiringnya yang bernama Aki Patok itu. Kau sudah siap untuk berangkat, Gandini? Sudah, Raden Wangsa. Aku merasa Aki Lumut memperhatikan aku. Seolah-olah Aki Lumut berdiri di halaman rumahku ini. Walau aku tidak melihat Aki Lumut secara nyata pagi ini. Dan tampaknya Aki Lumut mengharapkan supaya aku mencari kitab 2 mustika itu. Apakah kau sudah siap untuk berangkat, Gandini? Sudah, Raden Wangsa. Ayo kita berangkat sebelum hari bertambah panas. Baik, Raden Wangsa. Bagaimana Aki Patok? Nyenyak semalam tidurnya? Cukup nyenyak di sana. Dan pagi ini aku harus pergi berangkat mencari Batara. Maaf, Aki. Aku sebenarnya kecewa kalau Aki Patok harus berangkat secepat ini. Dan aku berharap agar Aki Patok tetap di sini sampai Kanjeng Gusti Batara datang. Aku tidak bisa lagi lama. Karena ibu kota Panggalo ini sudah dimasuki oleh orang-orang yang gerak-geriknya mencurigakan. Batara harus tahu. Batara harus segera datang. Itu sudah biasa, Aki. Sebuah negeri yang sedang menuju kemajuan. Banyak negeri yang lain iri. Sehingga mereka datang kemari untuk menyelidiki Panggalo. Tapi aku tetap khawatir ke sana. Karena orang yang pernah aku temui sangat mencurigakan. Bahkan mereka ingin melakukan penghancuran Panggalo setelah dia tahu kekuatan negeri ini. Dari mana Aki tahu kalau Panggalo sudah disisupi oleh orang-orang yang mencurigakan itu? Kebetulan aku pernah mendengar pembicaraan mereka di suatu tempat yang terletak di luar ibu kota Panggalo ini. Apakah Aki Patok bisa menunjukkan tempat itu kepadaku? Bagus. Kalau Senopati berminat untuk pergi ke tempat itu. Kalau begitu, sekarang kita pergi ke sana, Aki. Iya, ayo, mari. Bagaimana? Sudah dapat yang kita butuhkan? Jangan bicara keras-keras, nanti ada yang mendengar pembicaraan kita. Di sini aman dan sepi. Tidak akan ada orang yang tahu tempat ini. Bagaimana? Sudah, tapi sedikit. Karena sangat sulit untuk mencari berita dari kalangan keraton Panggalo. Kau bagaimana? Aku sudah dapat sedikit berita dari sumber yang bisa dipercaya. Bahwa kekuatan Panggalo terdiri dari 20.000 pasukan. Bahkan ada kemungkinan bahwa jumlah pasukan Panggalo ini akan bertambah terus. Karena Panggalo berniat akan meluaskan kekuasaan mereka. Aki Patok, mari kita sergap kedua orang ini. Mari. Dengan terkesima, kedua orang laki-laki itu terguling di semak-semak. Ketika tendangan Padatu dan tendangan Aki Patok menyambar mereka. Namun dengan cepat mereka berdiri dan siap melakukan serangan balasan. Dan dengan cepat kedua orang itu melaksanakan niat mereka. Dengan serentak, kedua orang itu melepaskan tendangan dahsyat ke arah Padatu dan Aki Patok. Walaupun serangan kedua orang itu cepat dan ganas, namun Aki Patok dan Padatu dapat menghindari serangan mereka. Sehingga keempat orang itu saling bertukar serangan. Dan walau kedua orang itu sebenarnya adalah prajurit-prajurit Dharmasraya yang terpilih, tapi di tangan Padatu dan Aki Patok, mereka tidak berdaya.
bahkan dengan cepat mereka dapat ditundukkan. Lalu kedua orang itu diringkus oleh Padatu dan Akipatok, dan keduanya mereka bawa ke dalam keraton Panggalo. Sesampai di dalam keraton, kedua orang itu ditanya secara teliti dan cermat oleh Padatu sebelum mereka dijatuhi hukuman. Pengawal, bawa kedua tawanan itu masuk mari. Siaga, Kanjeng Senapati. Ayo, masuk kalian. Ayo, duduk kalian. Sekarang aku ingin bertanya kepada kamu. Iya, kamu. Dari siapa kamu mendapatkan berita kekuatan tentang Panggalo ini? Dari mana kamu dapatkan berita tentang kekuatan pasukan Panggalo ini? Hah? Apa kamu tulis? Kau tidak tahu bahwa kau sedang berhadapan dengan Senapati Panggalo? Hah? Tidak tahu. Nah, sekarang kau harus katakan. Dari siapa kau mendapatkan berita tentang kekuatan kerajaan ini? Ayo bilang. Kalau tidak, nyawamu akan melayang terkena seranganku berikutnya. Ayo. Ayo bilang. Aduh, lepaskan dulu rantai yang mengikat tanganku, Kanjeng Senopati. Betul. Ayo katakan cepat. Iya, kalau rantai sudah lepas, baru aku akan mengatakan. Aku yang menentukan di sini, bukan kamu. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-20 Kitab 2 Mustika. Dipersembahkan oleh Denhas Adiaswara bekerja sama dengan PT Sinar Effendi Murni, produsen tablet obat kuat Aladina, obat terlambat bulan Menpas Kapsul, tablet obat kuat dan pegalinu Duta Rema, dan jamu godok Cap Gorilla. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.